Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam. Kantor Pak Edi. Iya, Pak. Kok kuateng ngono kuwi? Oh, Balik ngadepe. Nah, nggih. Nah, udah. lho gading. Ngadep jendela, Pak. Iya, Pak. Balik. Oh, Pak Kaulis. Assalamualaikum. Salam. Kok gundul Pak Edi? Oh iya. Pak Kaulis. Pembarmahen. Nggih. Pematerinya. Kok materi Di ini MIPA sudah mulai diterapkan nggak Pak Merdeka Belajarnya? Sudah. Yang biologi yang kemarin dapat hibah itu. Bentuknya apa? Pertukaran student Iya. exchange gitu? Iya, student aja. Kemana? Permata Sakti itu ya? Iya. Apa itu ya? Kemana ya bos kemarin Pak? Ke UB ya? Kalau yang Merdeka Belajar yang kita mau coba, ini ke mana Pak? Syekh Kuala itu kemarin. Saya masih bayangkan kalau universitasnya tidak setara dalam hal input mahasiswa ya, itu kan juga berdampak pada assessment nanti. Itu tuh gimana? Misalnya Universitas A dengan rata-rata kualitas mahasiswanya yang unggul gitu, kemudian Universitas B enggak biasa-biasa, ketika ditukar yang dari sana, yang dari A ke B itu nilainya jadi sangat tinggi karena dominan dibanding mahasiswa lokal itu, atau mahasiswa dari Universitas B di sana itu jadi mahasiswa paling kurang performanya gitu kan, jadinya ini padahal di asalnya ini. Jadi standarisasinya kayak gitu tuh ada masalah nggak kira-kira? Bang Marhen itu kan bisa jawab. Gimana Pak Marhen? Mungkin tahu. Ya emang belum ada itunya Pak, regulasi untuk itu. Kita masih awal ya. Dianggap semua sama rata ya. Mungkin dari pelaksanaan satu semester ini melalui Permata Sakti ini mungkin nanti bisa dievaluasi bagaimana hasilnya. Karena kita menerima itu kan dasarnya hanya sudah pertukaran aja tanpa ada seleksi apa nilainya apa itu bahkan belum ada. Mungkin sekarang ini masih coba-coba lah kelihatannya, itu kita masih mencoba. Kalau saya kan dulu tahun 2008 sampai 2010 ya, sekitar tahun itu kan pernah ikut program data sharing yang saya kebagian di beberapa fakultas kedokteran di Indonesia Timur. Okay. Kalau saya misalnya menggunakan alat instrumen assessment yang dipakai di Jember, mereka itu dari 50 mahasiswa yang lulus cuma 1 gitu misalnya. Sementara kalau mahasiswa saya diuji dengan instrumen dan standar mereka itu bisa lulus semua gitu. Itu kan hal-hal yang bagaimana secara bijaksana kita melakukan itu gitu. Ada yang punya gambaran enggak? Karena kebetulan kalau di FK kan belum menerapkan ya, belum ada lah ininya. Untuk yang Permata ini kayaknya belum begitu ini. Iya Pak, nanti jadi bahan evaluasi ini seperti ini ada kemungkinan. Kebetulan kalau di FK kami sudah berkomunikasi dengan UNER dan UNRAM. Kita sudah punya kesepakatan bisa akan memunculkan mata kuliah yang bisa ditempuh di 3 universitas itu gitu. Cuman saya membayangkan apakah nanti ada masalah nggak dalam pemberian penilaian, penentuan kelulusan dan sebagainya, itu agak-agak masih ini ada keraguannya itu di situ.
Oke, monggo siapa sing punya ide juga seperti Pak Kholis ini kemungkinan memang terjadi ini kita ya harus kita lalui ini nanti bagaimana kita kecuali kalau mata kuliahnya itu sifatnya bukan yang basic ya, bukan basic dari program studi gitu, sifatnya lebih ke umum gitu misalnya ya apalah gitu. Misalnya kalau di kedokteran itu misalnya kedokteran olahraga atau apa itu kan rasanya akan mudah gitu dalam artinya untuk menyatakan lulus tidak lulus itu sangat-sangat inilah nggak sedetail kalau misalnya penguasaan di bidang bidang respirasi gitu, bidang pernafasan gitu itu yang benar-benar harus dikuasai oleh prodi, mata kuliah prodi gitu. Kalau yang bukan mata kuliah wajib itu mungkin tidak terlalu masalah gitu. Tapi kalau saya baca di itu minimal 2 semester dan sebagainya itu kan berarti sekitar 20 kali 2 SKS, berarti 40 SKS gitu kan lumayan gitu, lumayan berdampak pada kelangsungan belajar mereka. Gitu. Kalau tidak ada regulasi yang jelas. Gitu. Atau mahasiswa kita misalnya akan ragu, saya nggak mau ngambil di universitas yang gede-gede gitu, mau ngambilnya yang di universitas yang setara gitu. Akhirnya nggak student exchange, yang besar-besar mungkin juga akan ada dua yang ya udah saya ngambil ke universitas kecil aman, atau malah saya nggak mau ke universitas kecil nanti kurang punya greget atau apa gitu kan. Sehingga mungkin universitas yang kecil itu harus memberikan memberikan benefit-benefit lain. Contohnya kalau saya bayangkan kalau di Nusa Tenggara Timur itu mereka punya kasus-kasus atau penyakit-penyakit lokal yang itu nggak akan ditemui kalau dia sekolah di Jember atau Surabaya. Sehingga itu memberikan akhirnya meskipun itu di daerah, tapi itu menarik sekali gitu karena pengalaman yang nggak akan ditemukan kalau dia belajarnya di Jember atau Surabaya misalnya. Gitu mungkin yang ini. Saya nggak tahu kalau di bidang lain, misalnya biologi saya kira juga begitu ya, biologi di daerah Indonesia Timur, Indonesia Barat agak-agak beda begitu mungkin. Ini belum dibuka, belum kita pada diskusi. Belum. Ya nggak apa-apa Mas Kholis, nggak apa-apa. Saya ngalami juga yang dirasakan Pak Kholis itu. Saya peserta Permata Sakti, bangunan air, tapi ada mahasiswa dari luar, kok jurusan olahraga ya. Nyambungnya di mana itu juga saya bingung Pak Kholis, Pak Bambang. Nambah ilmu itu Pak, nggak apa-apa kalau nambah ilmu. Yang kalau kurikulumnya sama itu loh, yang nggak sebaiknya yang kurikulumnya, tapi kemarin harus syaratnya kurikulumnya sama ya Pak Bambang ya. Iya sepertinya gitu. Kalau nggak sama Permata itu Sakti kayaknya bebas Pak Edi, yang Permata Sakti itu betul-betul merdeka belajar itu. Lebih baik gitu, jadinya biar tambah ilmunya. Ya cuma kami dosennya yang nambah ruwet Pak, diajari nggak ngerti apa-apa. Pak Bambang itu yang menghormati. Aku Ini Permata Sakti itu mata kuliahnya sudah ada yang jalan ya? Sudah ada yang jalan? Sudah. SKIP sudah. Teknik udah ya teknik? Teknik sudah, teknik ada 1, bangunan air. Kayak di unit ada 7 deh Pak Kholis. Nah, ketika nanti dilakukan assessment terus dia tidak memenuhi kompetensi capaian pembelajarannya, terus tidak lulus gitu kan gimana ya? Susah gitu ininya. Nanti akan ada kapok ikut program ini gitu. Pak Bambang itu. Padahal kan mungkin makanya kalau yang mata kuliahnya itu lebih ke arah kebinekaan, mungkin kewarganegaraan, Pancasila gitu tuh mungkin kebutuhannya agak sama, tapi konteks di tempat lain agak-agak berbeda karena mungkin masalah budaya yang berbeda dan sebagainya itu mungkin akan bagus. Tapi kalau yang mata kuliah inti ini ya bagaimana mengorganisasikannya itu yang harus benar-benar dipertimbangkan. Di kedokteran kebetulan di sana itu ada exception kecuali kesehatan kedokteran gitu, jadi belum diterapkan nggak apa-apa gitu. Tapi kan menurut saya ya harus dicoba gitu, harus dicoba. Tapi bagaimana itu kan harus ada komitmen dari setiap institusi untuk bagaimana supaya program itu berjalan.
Ini siapa hostnya ini ya? Kok belum dibuka-buka ini kemahasiswaan ini. Assalamualaikum Prof. Karno. Unmute, unmute. Oh iya, cocok dengan agendanya itu. Hari ini kan kita ngomong tentang Merdeka Belajar ya. Iya. Yang diawali dengan Dr. Holis membahas Merdeka Belajar. Nah ini bos saya nggak ada di sini nih. Aku jadi LP3F mau nggak ikut di sini. Prof. Bambang Janarkonya. Unmute Prof. Karno. Gak iso ta? Gak kena di... Ya maaf tadi. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng dalem Pak Karno. Nggih nika. Kok ndelok kok ayu-ayu kabeh iki ya. Pak Dr. Kolis juga ganteng banget iki tadi. Hanyut dengan Pak Kolis tadi. Gimana Pak Dokter, nggak dilanjutkan tadi ini ceritanya? Kok hilang Ya, semua ini mau ceritanya? dilanjutkan aja sambil menunggu acara dibuka sih sebenarnya tadi Ya, karena ya. masa diem-dieman begitu sudah pada di atas di depan kamera gitu. Mungkin ada beberapa isu yang bisa menjadi warming up sehingga nanti pas pada saat pembekalan kita jadi lebih tune in gitu. Karena mungkin Pak Gusvan yang sudah memiliki pengalaman baru dengan program ini bisa sharing gitu. Karena kalau kami di Fakultas Kedokteran kan saya itu belum pernah mengalami, tapi saya pernah melalui data sharing yang saya harus ke Universitas Cendrawasih, ke Universitas Nusa Cendana, dan ke Patimura, yang itu karakteristiknya berbeda banget dengan mahasiswa saya. Gitu. Itu yang saya alami. Mungkin Pak Gusman cerita dong, gimana pengalamannya punya mahasiswa di Permata Sakti? Paling jauh mahasiswa mana Pak Gusvan? Dari Alulio sama dari Aceh. Ya. Tapi konsepnya kan masih daring ya itu? Ya. Daring semua. Jadi masih artinya secara ini mereka tetap di lokasi masing-masing. Kalau prodi yang mengambil dari prodi yang sama atau serumpun atau beda? Beda itu buktinya ada dari jurusan olahraga masuk ke saya, ada dari psikologi masuk ke saya, macam-macam Mbak Kolis. Waduh. Itu basic knowledge-nya benar-benar bervariasi ya. Ya, padahal mata kuliah kami itu bangunan air itu mata kuliah tingkat lanjut bidang. Ya mungkin maunya yang olahraga itu mempelajari bangunan untuk kolam renang gitu ya, bangunan airnya. Bisa jadi. Kolam renang yang bagus seperti apa, mungkin mau dikaitkan dengan itu. Kalau yang psikologi apa ya? Saya udah lapor ke Pak Prof Bambang dengan santai menjawab, itulah tantangan buat dosennya. Oke, saya terima tantangannya. Saya bilang gitu. Diterima tantangannya, tapi risikonya gimana itu kalau misalnya mahasiswa ketika diuji itu tidak mampu mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan, terus apakah kita menilai apa adanya atau ada toleransi tertentu gitu misalnya? Ya kalau saya nilai ya yang diukur kan ininya ya. Kita nggak ngukur CPM mata kuliah itu ya apa adanya kalau menurut saya. Nanti nilai mentahnya aja mungkin dikembalikan ke prodi yang mengirim. Nilai akhirnya yang menentukan prodi masing-masing ya, prodi asalnya ya? Belum tahu, saya teknisnya belum tahu. Tapi yang saya lihat pernah ikut Merdeka Belajar yang diselenggarakan IPB itu, nilai mentahnya dikembalikan ke prodi yang mengirim gitu. Yang saya dapat informasi di IPB. Saya tahu kalau yang di unit itu nunggu Prof Bambang, nunggu Pak Bambang Marhen, instruksinya kayak apa nanti kita ikuti aja. Ya, karena mata kuliah ini kan belum tentu sama di sana sehingga ada penyetaraan kan. Yang berhak menyetarakan kan prodinya
masing-masing sehingga nanti nilai itu betul bagus pan haknya prodi asal nantinya. Yang kalau misalnya itu mata kuliahnya memang satu rumpun akan satu prodi yang sama, tapi hasilnya itu benar-benar ekstrim begitu. Misalnya mahasiswa kita yang kita mengambil mata kuliah di universitas itu nilainya 90 begitu, tapi mahasiswa sana yang ikut ke kita nilainya 30 gitu, itu bagaimana penyelesaiannya? Karena kalau itu kan kalau ukuran-ukuran seperti ekstrimnya itu kira-kira seperti apa? Kalau yang beda prodi, beda ini sih mungkin masih ada permakluman gitu ya. Kalau yang kita paham betul yang dipelajari itu di sana itu memang kompetensi yang dimiliki, yang seharusnya dimiliki prodi itu gitu. Ya ini tantangan sih memang. Tantangan merdeka belajar ini. Sesuai Prof. Bambang cerita. Baik. Dosennya nggak merdeka berarti ya? Ya, merdeka ditantang itu tadi, Pak. Tapi memang itu ide yang bagus karena secara wawasan mahasiswa itu akan menjadi lebih bagus, lebih berkembang. Hanya konteksnya itu apakah benar-benar secara konten materinya itu seperti itu yang dimerdekakan belajar atau yang harusnya seperti itu. Kalau misalnya untuk riset, katakan skripsi menelitinya harus ke sana, nah itu S2 gitu misalnya, atau ya S1 pun misalnya karena dia skripsi pengen meneliti petani, gitu. Bagaimana culture petani di Aceh gitu, itu ya memang bagus karena dia akan belajar banyak hal di sana. Tapi kalau yang konten dasar ya, yang pengetahuan wajib begitu, pengetahuan inti itu ya mungkin gimana mengorganisasikannya saya masih membayangkan agak-agak susah gitu. Kayak bahasa mungkin gampang ya, bahasa Inggris gitu. Ada Pak Albert ini. Bahasa Inggris gitu kan mestinya sama ya pembelajarannya, kontennya antara vocabulary atau misalnya listening gitu kan mungkin sama antar universitas, capaian akhirnya mirip-mirip gitu sehingga mengukurnya lebih mudah karena instrumennya mungkin ya mirip-mirip. Tapi kalau mata kuliah yang lain-lain kayaknya bisa beda banget. Ambil contoh aja mahasiswa saya, misalnya mahasiswa saya yang ada satu angkatan mahasiswa terbaik saya itu saya tanya, dulu kenapa milih di UNED? Ya dok, saya pilihan kedua karena nggak terima di UI. Artinya kalau dia ngambil di UI, di sana menjadi murid yang paling rendah skornya. Itu gimana kalau kayak gitu? Karena kalau dari sisi seleksi dia bilang bahwa saya terlempar nggak keterima di FKUI tapi keterima di Jember. Artinya dia padahal di Jember itu dia peringkat satu dengan nilai yang AAA semua gitu. Tapi ketika itu tidak diterima di FKUI, artinya kalau dia misalnya mengambil mata kuliah per mata ini di FKUI misalnya, itu kan ya bisa jadi dia nilainya paling jelek di antara mahasiswa yang ada di sana. Gitu. Secara walaupun itu belum tentu gitu, belum tentu karena faktor seleksi kan materinya beda, tapi kan bisa dibayangkan seperti itu. Ya, kalau diterima di unit itu mungkin ya takdir aja ya. Tapi kalau di unit dia akan belajar terus ya. Mungkin kalau dikompetisikan lagi ikut mereka belajar ke UI ya belum tentu juga. Bisa jadi dia juga akan menonjol di sana. Karena kan proses. Itu kan logika belajar dan sebagainya. Cuman kalau dari sisi realita gitu itu bisa terjadi seperti itu. Yang terbaik di kita, yang terbaik mahasiswa saya ini adalah orang yang tidak diterima di tempat lain, di mana misalnya itu kan secara ranking itu sudah ini, dan itu menimbulkan kekhawatiran kan dari saya sebagai gurunya, waduh kamu ngambil di sana nanti nggak lulus gitu misalnya.
Ya kalau yang bidang-bidang lain sih kurang tahu ya, tapi gambaran saya sih seperti itu. Monggo Pak Host, sudah jam 15 menit berlalu ini. Hostnya Pak Bambang Marhen ya? Butuh. Oh bukan. Peserta. Sorry. Oh pada nunggu ini berarti ya. Ya, sebenarnya tim untuk PPMB Merdeka Belajar ini sudah siap nih, tapi nunggu dari hostnya di kemahasiswaan belum muncul semua ini. Apakah perlu dibuka atau kita buka sendiri? Gimana? Monggo, saya ikut Pak Anton aja deh. Oh, bubaran demo LP3M. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini tadi kita kontak masih belum ada respon, kemudian oleh tim dibilang udah langsung aja Pak, dan supaya tidak memperpanjang waktu karena sudah jam 1 lebih, maka kita mulai saja TOT untuk PPMB materi Merdeka Belajar ini. Tim penyusun materi itu koordinatornya sebenarnya adalah Pak Sukidin, kemudian anggotanya saya, kemudian Pak Yuli dari FTP, Wadik 3 FTP, dan juga Pak Edi Suprianto, Wadik 3 FMIPA. Nah, karena menyusun ya, berarti menyusun itu kita memilih materi lalu kemudian disusun, jadi tidak menulis sendiri. Dan saya pikir Bapak Ibu yang tergabung di sini, para pemateri yang ditunjuk untuk memberikan materi PPMB mengenai Merdeka Belajar ini sudah sangat familiar dengan aturan, panduan, dan juga apa-apa saja yang dimaksud dengan kampus Merdeka Belajar ini. Sehingga mungkin nanti kita tidak memberikan semacam pengarahan atau TOT apapun, jadi kita lebih banyak ke diskusi saja, karena materi yang kita susun dalam bentuk PPT itu kita ambilkan dari buku sakunya di Kemendikbud tentang Merdeka Belajar, tentang Merdeka Belajar ini. Baik, dan itu setelah kita diskusikan di dalam tim, kita memutuskan untuk tidak terlalu detail ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan detail bagaimana implementasinya, itu mungkin Bapak Ibu Fakultas itu memiliki pengalaman atau apa yang sudah ada di fakultas masing-masing gitu ya. Ini, tapi yang kita berikan di sini adalah apa yang menjadi panduan dari Kemendikbud mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan lebih ditekankan nanti pada pemahaman mengenai Merdeka Belajar, sehingga para mahasiswa itu akan punya pengetahuan tentang apa sih yang akan mereka bisa kerjakan kalau mereka mengambil hak mereka untuk Merdeka Belajar ini. Jadi Merdeka Belajar ini hak, gitu ya. Jadi sehingga tetap kurikulum reguler itu tetap disediakan, ini, tapi sesuai dengan
peraturan atau panduan dari Kemendikbud itu kan semester 1 sampai semester 5 itu untuk menghabiskan mata kuliah wajib. Nah, begitu setelah itu kalau di semester 6, 7, 8, nah itu sudah mulai dengan kemerdekaan itu. Tapi bisa diambil, bisa tidak itu. Nanti kita perlu apa? Ya ini karena tempo hari memang kita diminta untuk menempelkan apa yang sudah dihasilkan oleh LP3 ya untuk atau konsep Merdeka Belajar ini cuma masih debatable gitu ya. Karena nampaknya ya yang aturan yang di UNED 3 semester itu kalau sudah ngambil yang harus ngambil full itu 3 semester, atau kalau ngambil 2 semester harus full 2 semester. Nah, itu padahal di panduannya itu maksimal, setara dengan maksimal 3 semester atau maksimal 2 semester untuk kalau di luar universitas, atau maksimal 40 SKS gitu kan, itu maksimal, berarti bisa kurang dari itu kalau misalkan harus dipatok harus ya 20 SKS atau dikunci 2 semester itu mungkin perlu dipertimbangkan. Maka yang kita sajikan di dalam materi ini apa yang ada di dalam buku saku atau buku panduan dari Kemendikbud mengenai Merdeka Belajar dan Belajar Kampus Merdeka. Oke. Baik, kita share screen. Nah, ini adalah bentuk dari PPT yang kita adopsi dari buku saku dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kemendikbud ini. Dan tidak semua kita sajikan karena di buku saku ini menampilkan detail ya. Jadi menampilkan detail dari tata aturan yang terkait dengan setiap kegiatan itu nanti akan ada apa yang menjadi kewajiban kampus, apa yang harus disediakan oleh kampus, kemudian apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, seperti itu. Tapi yang di sini kita ambil tidak semua itu, jadi kita ambil tentang apa sih kegiatan itu, apa tujuan kegiatan itu, dan apa manfaatnya nanti bagi mahasiswa itu. Sebab kalau sudah mengenai apa kewajiban dan apa yang dilakukan oleh kampus, nanti mungkin dalam diskusi lain yang terkait dengan lebih detailnya untuk mengimplementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di masing-masing institusi gitu ya. Jadi yang dalam ranah PPMB 2020 ini kita sepakat untuk menyajikan materi tentang apa sih itu Merdeka Belajar dan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengambil hak Merdeka Belajar itu tadi. Ya ini. Seperti biasanya, jadi ini adalah merupakan landasan mengapa ide atau program kemerdekaan belajar itu muncul. Ya, kita awali dengan ini, kemerdekaan, kebebasan, otonomi yang diberikan peserta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang apa yang mereka sukai untuk belajar. Nah, kemudian dasar hukumnya sebenarnya untuk yang dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 4 ini, ada 4 bagian. Ada pembukaan program studi baru, perguruan tinggi negeri badan hukum, sistem akreditasi, hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, ini yang kita banyak tekankan pada materi PPMB kali ini adalah ini yang bagian yang terakhir, hak belajar 3 semester di luar prodi. Untuk yang lainnya itu perguruan tinggi atau fakultas itu nanti yang akan yang menggunakannya ya. Tapi yang bagi mahasiswa yang perlu tahu ini hak belajar 3 semester di luar prodi, sehingga ini yang lebih banyak kita tekankan di sini.
Nah, di sini mengapa perlu Merdeka Belajar itu dikaitkan dengan tuntutan arus perubahan, kebutuhan akan link match dengan dunia usaha, ya, kebijakan itu, kemudian program Merdeka Belajar, bagaimana itu mengambil misalkan mata kuliah pilihan berapa SKS, maksimal 20 SKS di luar prodi di dalam kampus, atau mengambil suatu kegiatan di luar universitas yang setara dengan maksimal 2 semester atau maksimal 40 SKS. Nah, itu bagaimana aturannya, itu setiap program studi atau setiap fakultas itu punya kebijakan untuk itu. Sehingga yang akan kita berikan itu adalah yang pengertian-pengertiannya saja. Nah, ini tujuan Merdeka Belajar, Kamus Merdeka perlu kita sajikan juga. Nah, kemudian di sini siapakah yang terlibat? Ini ada yang berhak adalah mahasiswa yang memfasilitasi dosen dan sebagainya. Kemudian regulatornya disesuaikan dengan tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud RI. Kewajiban perguruan tinggi, ya, ini sekilas kewajiban perguruan tinggi apa yang harus dilakukan. Jadi tentu saja untuk memfasilitasi Merdeka Belajar itu karena 5 semester harus dihabiskan untuk menyajikan mata kuliah wajibnya. Berarti dalam 5 semester suatu prodi itu harus betul-betul mata kuliah yang disajikan nanti akan menjadi penciri dari dari program studinya. Nah, selanjutnya mahasiswa kemudian diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak-banyaknya 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Itu ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda dalam PT yang sama sebanyak-banyaknya 1 semester, ya, setara dengan 20 SKS. Oke, lalu mekanismenya ini juga perlu kita sajikan ke mahasiswa, apa yang harus mereka kerjakan, alur yang mereka harus lalui pada saat mereka mengambil hak mereka untuk Merdeka Belajar. Ya, jadi bagaimana mekanismenya, bagaimana penilaiannya, konversinya nanti. Ya, jadi kalau magang itu nanti sudah merupakan polisi dari atau kewenangan dari masing-masing program studi. Jadi artinya kalau magang, apa yang dikerjakan saat magang, nah pekerjaan saat magang itu apa saja yang kemudian nanti akan bisa diekvalisasikan dengan mata kuliah yang mereka tempuh yang mereka programkan pada semester itu. Ini kemudian bagaimana menghitung SKS pembelajaran di luar, nah, itu beberapa definisi, beberapa istilah ini bisa kita sajikan ke mahasiswa. Belajar di kelas, praktek kerja itu ada istilah-istilahnya, kemudian ada daftar kegiatannya, kemudian perhitungan satuan kredit semesternya, itu juga untuk pembelajaran di kampus, setara dengan 170 menit per minggu per semester. Ini juga perlu kita sajikan kepada mahasiswa sehingga mereka bisa memahami tentang bagaimana konsekuensinya kalau mereka mengambil hak mereka untuk Merdeka Belajar. Nah, kemudian ini kalau ini adalah yang mengambil kegiatan di luar universitas. Jadi ada yang setara dengan 2 semester atau 40 SKS, ya. Jadi seperti misalkan magang atau praktek industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, riset, wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian mengajar di sekolah. Itu ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus yang tadi disetarakan dengan maksimal 2 semester atau 40 SKS. Ya. Kemudian selain itu kan masih ada 1 semester lagi. Dan 1 semester lagi itu yang digunakan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dalam satu universitas. Ya. Ini. Nah, kemudian kita menekankan tentang apa masing-masing ini, ya masing-masing kegiatan tadi. Jadi
pada slide berikutnya kita memberikan misalkan pertama magang atau praktek industri itu bagaimana aturannya, magangnya di mana, harus bagaimana industri atau perusahaan atau tempat yang digunakan mahasiswa untuk magang, ya. Kemudian wajib dibimbing oleh dosen dan pengajar. Jadi ada magang, kemudian latar belakangnya apa untuk magang, kemudian tujuannya. Kemudian, nah ini prosesnya. Jadi kalau misalkan untuk program magang, mahasiswa magang bersertifikat, nah ini kemudian alurnya, ini prosesnya yang yang harus dikerjakan dilalui oleh mahasiswa untuk sampai pada apa yang ia kerjakan nanti bisa diakui dengan penyetaraan sampai 40 SKS. Gitu ya. Jadi di sini juga magangnya itu juga 1 atau 2 semester. Kalau 1 berarti setara dengan 20 SKS atau 2 semester setara dengan 40 SKS. Itu. Jadi kalau bulanan itu berarti 6 bulan atau sampai dengan 1 tahun. Itu untuk magang itu. Ini. Kemudian ada proyek di desa. Apa yang harus mereka kerjakan di dalam kalau proyek di desa, kemudian bisa diakui untuk kegiatan belajar di luar kampus yang setara dengan 20 sampai 40 SKS itu apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian latar belakangnya apa, lalu tujuannya. Jadi mahasiswa harus hadir di desa itu 6 sampai 12 bulan ya dengan perancangan program mulai dari kajian potensi dan seterusnya. Ini lalu ini adalah alurnya ya. Jadi kalau mereka mengambil proyek di desa, maka ini adalah alurnya, kemudian nanti ada proses juga konversi dari apa yang mereka kerjakan itu ke dalam mata kuliah yang mereka programkan pada semester itu. Kemudian pertukaran pelajar, ya, jadi mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain. Nah, itu mungkin kalau yang sekarang itu sudah dimulai dengan program Permata Sakti itu mungkin ya. Jadi nanti ke depannya juga ini perlu banyak sekali prodi-prodi dalam menyiapkan ini untuk kegiatan kerjasama dengan universitas lain yang mungkin sama bidangnya atau bisa berhubungan bidangnya itu untuk membuat MOU untuk bisa melaksanakan pertukaran pelajar ini. Nah ini latar belakangnya juga perlu kita sajikan, kemudian tujuannya juga demikian. Ini prosedurnya kalau mahasiswa ingin mengambil program pertukaran pelajar. Kemudian penelitian atau riset, ya, di mana mereka harus melakukan, di mana mereka harus melakukan itu semuanya, ya, jadi yang diakui, ya, di lembaga-lembaga mana saja nanti. Kemudian wajib dibimbing oleh dosen dan pengajar. Kemudian ada latar belakangnya, kemudian tujuannya. Kalau di dalam buku saku dari Kemendikbud ini, selain latar belakang dan tujuan itu masih nanti akan ini secara detail dijelaskan mengenai apa kewajiban yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi, terus apa yang harus disajikan atau kewajiban yang harus disediakan oleh mitra gitu. Ya, jadi kalau ke magang ya berarti perusahaan yang ditempati magang, atau kalau misalkan pertukaran pelajar ya berarti universitas mitra gitu. Jadi detail seperti itu, tapi kita tim itu memutuskan kalau untuk waktu 1 jam presentasi saya kira itu terlalu lama gitu ya. Jadi cukuplah mahasiswa itu tahu ini ya, nanti secara detail nanti mereka akan bisa mendapatkan informasi dari fakultas atau prodinya masing-masing. Kemudian, nah ini program mahasiswa penelitian, jadi alur yang harus mereka jalani untuk dapat melakukan pengambilan program mahasiswa penelitian. Kemudian wirausaha ini juga masuk dalam program Merdeka Belajar, sehingga latar belakangnya, kemudian tujuannya juga demikian, lalu alur yang mereka harus tempuh kalau mereka mau mengambil bidang wirausaha ini, dan apa persyaratannya sehingga
apa yang mereka kerjakan di dalam kewirausahaan ini akan bisa diakui sebagai hasil studi mereka selama maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian ada juga studi atau proyek independen. Ya, jadi mahasiswa dapat mengembangkan proyek ya, berdasarkan topik sosial khusus yang dikerjakan bersama mahasiswa lain. Ya. Jadi mereka secara berkelompok. Kemudian ini juga kita perlu sajikan apa tuh latar belakangnya dan bagaimana tujuannya, kemudian alur yang mereka harus tempuh kalau mereka mau mengambil ini. Ya, jadi ada seleksinya, mereka lulus, kemudian kalau tidak lulus bagaimana, itu bagaimana konversinya, itu sudah merupakan kewenangan dari setiap program studi. Maka studi independen tadi itu nanti akan diakui sebagai sejauh mana studi independen tadi bisa diakui sebagai suatu hasil studi mahasiswa dalam yang setara dengan 20 atau 40 SKS. Kemudian proyek kemanusiaan juga demikian. Ya, jadi proyek kemanusiaan, apa yang dimaksud dengan proyek kemanusiaan, kemudian bagaimana latar belakangnya, lalu tujuannya, itu. Jadi sehingga mahasiswa akan punya gambaran kira-kira bidang mana yang akan bisa mereka kerjakan kalau mereka mengambil ini kelompok pada proyek kemanusiaan. Alurnya juga disediakan di situ kalau mereka mau mengambil Merdeka Belajar untuk proyek kemanusiaan. Kemudian yang terakhir adalah mengajar di sekolah. Ya, jadi mengajar di sekolah, lalu apa yang menjadi sasarannya, tujuannya apa, kemudian apa yang melatar belakangi mahasiswa bisa melakukan kegiatan mengajar di sekolah selama 1 atau 2 semester, ya, yang nantinya akan disetarakan dengan ini dengan hasil studinya, ya, dari mata kuliah yang mereka programkan. Itu kemudian yang ada terima kasih. Jadi artinya apa yang kita sajikan kepada mahasiswa dalam waktu 1 jam presentasi, kemudian nanti juga ada jadi di dalam pemberian materi ini itu waktunya itu 2 jam, ya, 2 jam. 1 jam itu presentasi, kemudian setengah jam itu nanti ada tanya jawab atau mungkin bisa fleksibel aja sudah lagi penjadwalan di masing-masing fakultas itu bisa bervariasi. Jadi bisa saja nanti 1,5 jam langsung sudah di situ sudah langsung ada presentasi dan juga tanya jawab langsung, bisa seperti itu. Kemudian yang setengah jam yang tersisa itu disediakan untuk mahasiswa, untuk peserta PPMP untuk mengerjakan post-test. Jadi Bapak Ibu pemateri untuk materi ini diharapkan diminta untuk membuat atau post-test di akhir pertemuan 2 atau 3 soal, ya. Jadi 2 atau 3 soal itu IC kalau itu. Jadi IC. Jadi bisa aja misalkan ditanya apa sih melatar belakangi program Merdeka Belajar, itu mereka jadi harus membuat jawaban secara IC itu. Dan 1 soal mungkin dibatasi saja supaya tidak terlalu memberatkan peserta. Jadi 1 soal itu kalau misalkan dijawab, ya jawabannya maksimal setengah halaman folio. Oke. Jadi bagaimana teknis pengumpulannya? Jadi bagaimana teknis pengumpulannya itu diserahkan pada masing-masing panitia di fakultas. Bisa saja dengan misalkan panitia itu membuatkan atau mempunyai email. Jadi setiap kelas misalkan dibagi di dalam beberapa kelas atau kelasnya misalkan 50 orang atau sampai ya maksimal 100 orang, lalu mengumpulkan hasil jawaban dari post-testnya itu ke email yang bersangkutan, atau bisa menggunakan ini Google Drive juga bisa, ya, sehingga nanti si pemateri itu bisa langsung
mengoreksi, memberikan komentar dan sebagainya melalui Google Drive itu, yang nantinya itu harus sebagai bukti bahwa materi ini ada post-testnya, berapa banyak soal post-testnya, kemudian benar enggak itu sudah ada bukti koreksinya juga, karena ya ini teknis untuk dari keuangan seperti itu, jadi harus ada bukti bahwa betul ada sekian yang dikoreksi, lalu berapa soal per mahasiswa, kemudian itu nantinya sebagai bukti, dan itu harus ada. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi untuk materi ini memang karena banyak sekali yang topik atau ulasan yang bisa digunakan, yang bisa dijadikan sebagai post testnya nanti, silakan, sehingga dari tim itu menyerahkan kepada masing-masing pengampu, masing-masing pemateri, atau di sini istilahnya bukan pemateri, istilahnya adalah fasilitator. Ya, setiap fasilitator silakan nanti memberikan ya 2 atau 3 soal, ya 2 atau 3 soal isi untuk peserta. Ya. Nah, mungkin di setiap setiap fakultas itu bisa beda-beda, gitu ya. Jadi kita memikir, kalau misalkan seperti di Fasilkom itu kita untuk pengumpulan hasil post testnya, pengumpulan pekerjaan mahasiswa itu, mahasiswa bisa upload di Google Drive yang sudah dibuatkan oleh panitia di masing-masing kelas, ya, kemudian ditunggu pada hari itu sampai pukul 11 malam. Nah, itu karena kalau mungkin kalau hanya di waktu setengah jam mereka harus langsung mengerjakan, itu barangkali akan ya ini terlalu cepat waktunya, itu ya. Jadi bisalah jadi mungkin saat itu setengah jam itu untuk mengkonsep, lalu nanti mereka setelah selesai PPMP mereka bisa mengerjakan di luar waktu PPMP, lalu hari itu juga sampai jam 11 malam itu bisa di-upload. Nah, contohnya seperti itu. Silakan nanti di masing-masing fakultas itu punya kebijakan, punya aturan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk ini PowerPoint ini juga kita sertai dengan penjelasan narasinya, ya. Jadi ini PDF-nya ada. Jadi dan PDF-nya bukan juga kita ambilkan dari panduannya Kemendikbud, gitu aja. Jadi kalau misalkan detailnya bagaimana, mungkin di panduan itu bisa lebih detail, bisa dipahami, gitu ya. Ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin tim yang lain, Pak Yuli Ibowo atau Pak Edi, silakan menambahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Anton. Bapak sekalian, sebetulnya materi ini kan materi untuk PPMP mahasiswa baru, jadi tujuannya mengenalkan, gitu ya. Barangkali tidak sangat rigid detail, gitu ya, tapi memang tujuannya adalah mereka kenal dulu dengan apa itu konsep, ya, terus bagaimana, gitu ya, implementasinya dan seterusnya. Tapi masih dalam tataran karena mereka masih baru, gitu ya. Mungkin detailnya itu akan ditindaklanjuti oleh masing-masing fakultas, saya kira. Jadi yang disampaikan oleh Pak Anton tadi itu merupakan panduan dari Kemendikbud, ya, yang dirujuk, yang bisa saja nanti ini berkembang, ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk penyampaian materinya itu fleksibel saja, ini hanya acuan saja, bisa mungkin disesuaikan dengan case-case yang ada, atau dengan
disesuaikan dengan fakultas masing-masing gitu ya, supaya paling tidak mahasiswa baru itu tahu lebih awal begitu sebelum mereka kemudian nantinya barangkali tertarik terhadap program ini. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Pak Anton seperti itu kurang lebihnya, dan mungkin juga saya perlu tambahkan lagi sekali lagi waktu penyampaian materi itu adalah 1 jam, ya, kemudian ditambah dengan 30 menit diskusi, tapi ya ini fleksibel saja, dan kemudian sisanya digunakan untuk post test, ya. Ini post test ini wajib diberikan, ya, ini wajib ini karena nanti ada implikasinya. Ya, oleh karena itu nanti untuk petugas dari kelas atau post test itu nanti saya kira masing-masing fakultas sudah menyiapkan untuk itu, termasuk juga sama dengan di FTP Pak Anton, ini kita juga menyiapkan untuk memudahkan, kita menggunakan semacam link ya, Google Spreadsheet, jadi nanti bisa masuk di situ, ya, termasuk nanti dosen bisa melihat langsung dan mengoreksi keluar nilainya begitu. Untuk pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilakukan masing-masing fasilitator, termasuk juga nanti pertanggungjawabannya ada di situ. Ya, hanya memudahkan saja. Saya kira fleksibel saja materi ini, Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham betul ya terkait dengan ini, ya. Ini kebetulan Pak Anton kan merangkap ini. Jadi yang memang di satu atau nggak tahu campur nih ya. Pak Anton. Baik, saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Yuli. Tadi ada pertanyaan mengenai apakah boleh post testnya itu di multiple choice ya. Jadi kita sampaikan di sini bahwa berdasarkan FGD dari tim MAWA tempo hari kita sepakati bahwa bentuk dari post testnya itu adalah IC sebanyak 2 atau 3 soal. Itu. Jadi berupa IC dan 2 atau 3 soal. Begitu. Monggo Pak Edi, kalau mungkin ada sesuatu yang bisa ditambahkan. Ya, saya tambahkan saja Pak Anton. Nanti untuk soal itu kan bisa dimodifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin Bapak Ibu menganggap soal yang terlalu sulit begitu ya, ya udah dimudahkan saja. Begitu ya. Yang jelas ketentuannya adalah bahwa harus IC ya, kemudian soal bisa 3 begitu ya, kemudian nggak usah banyak-banyak, jawabannya hanya maksimal setengah halaman. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian juga tidak terlalu repot ya dalam mengoreksi gitu, cepat gitu ya kalau setengah halaman. 1 spasi ya, 1 spasi. Nah, itu ketentuannya ya. Saya kira ini mungkin fleksibel dan memudahkan saja, enggak terlalu enggak usah dibuat sulit kira-kira begitu. Oke, Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Yuli. Ya, baik. Ini tadi kan yang kita sajikan di dalam PowerPoint ini adalah suatu panduan yang, dan itu tadi sudah kita share jadi PPT maupun PDF-nya di chatting, dan karena masih berupa panduan dan ya supaya mahasiswa itu tahu gambarannya apa yang bisa mereka kerjakan kalau mereka mau mengambil hak mereka untuk merdeka belajar ya. Nah, setiap fakultas tentunya juga bisa punya improvisasi untuk materi ini. Jadi misalkan apa yang bisa diinformasikan juga kepada mahasiswa di masing-masing, itu apa yang kesiapan apa yang sudah dilakukan atau persiapan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing fakultas atau masing-masing prodi
tentang Merdeka Belajar itu. Ya ini. Nah, contohnya misalkan kalau di Fasilkom saat ini kita sudah menyiapkan untuk mata kuliah pilihan itu sudah bisa diambil oleh mahasiswa lintas prodi. Gitu ya. Jadi untuk masing-masing prodi kita sudah men-set, mengatur. Jadi mulai semester ini kita semester 1 sampai dengan semester 5 itu isinya semuanya mata kuliah wajib, baik universitas, fakultas maupun wajib prodi. Ya. Sementara mata kuliah pilihan itu bisa diambil oleh mahasiswa mulai semester 6, 7, 8. Jadi dan itu bisa lintas, ya. Jadi lintas prodi. Jadi artinya mata kuliah pilihan yang di TI itu juga bisa diambil yang lainnya. Misalkan saja anak-anak informatika atau anak dari SI itu pengen belajar IoT, ya bisa ngambil mata kuliah kelompok itu di program studi TI dan sebagainya. Jadi kodenya juga sudah kita beri U di tengahnya sehingga mata kuliah itu bisa diambil lintas prodi. Sehingga dari dengan asumsi bahwa dalam 5 semester mereka sudah punya penciri, ya, mereka menjelaskan mata kuliah wajib sebagai penciri dari program studinya, kemudian yang 3 semester berikutnya mereka bisa gunakan untuk mengambil pengetahuan yang menjadi menjadi keinginan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau lihatnya. Mudah-mudahan nanti ke depan segera bisa kita realisasikan, misalkan kerjasama antar fakultas, sehingga mahasiswa di satu fakultas itu bisa ngambil mata kuliah di fakultas lain dalam universitas ini. Ya, misalkan Fasilkom dengan fakultas teknik, ya, dan kalau misalkan mahasiswa Fasilkom ingin tahu banyak tentang robot, misalkan ya bisa belajarnya di fakultas teknik. Begitu saya kira. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang mendasar dulu yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa. Selebihnya Bapak Ibu fasilitator itu bisa memiliki improvisasi sesuai dengan apa yang sudah ada di fakultasnya masing-masing, ya. Jadi misalkan juga termasuk juga penyiapan SOP untuk melakukan magang. Nah, itu sudah mulai disiapkan dari sekarang. Jadi sehingga kalau mereka mau magang, apa harus mereka lakukan? Mereka harus menemui siapa, atau kalau mereka mendapatkan tempat magang, lalu bagaimana konversi dari kegiatan yang mereka lakukan itu dengan mata kuliah yang mereka tempuh di semester itu kemana prosesnya itu sudah kita persiapkan juga. Oke. Mungkin Pak Hadi mungkin bisa ditambahkan, Pak Hadi Paramu, monggo Pak. Nah, oke Pak Anton, terima kasih. Saya kira mungkin cukup lengkap Pak Anton yang disampaikan Pak Anton dan Pak Yuli. Kalau saya amati di chat ini ada pertanyaan tentang post-test. Jadi tadi sudah disinggung Pak Anton diantaranya. Post-testnya memang harus secara fisik, koreksinya dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena itu yang kalau dilakukan Google Form nanti yang dibayar Google Form. Mesin Google Form-nya itu. Ini saya lihat Pak Holis tadi raise hand Pak Anton. Jadi mungkin dipersilakan untuk menyampaikan ini pertanyaan atau komentarnya. Monggo Dr. Holis. Terima kasih Pak Hadi. Ya, jadi karena materinya sebenarnya kan nggak berat-berat amat, tapi memang banyak kalau dibaca oleh mahasiswa. Nah, saya sendiri mungkin kalau mempresentasikan juga lupa-lupa ingat gitu ya dengan detail-detailnya. Jadi karena tujuannya adalah pengenalan dan sebagainya, boleh nggak sih kalau misalnya saya di Fakultas Kedokteran menggunakan cara lain, tidak presentasi, tapi lebih mungkin saya kasih case gitu, kemudian itu menjadi pancingan dia untuk membaca, tertarik membaca, kemudian ya udah gitu-gitu aja. Maksudnya nggak terlalu, biar mereka nggak ngantuk. Kalau saya presentasikan konten tadi kan ngantuk, boleh nggak seperti itu gitu. Kemudian sehingga mereka working group, kemudian di grup kecil-kecil mereka, kemudian nanti ini lagi. Kemudian kalau untuk post-test menurut saya mau Google Form mau ini nggak masalah menurut saya kalau bisa dilakukan, karena kalau nggak pakai Google Form mau pakai apa misalnya kan. Ya bisa sih pakai sister misalnya di MMP itu bisa. Tapi ya kita koreksi lah gitu misalnya, karena kita mau
Pak Adi mau bilang kita itu dihonor karena itu salah satunya. Tapi ya nanti kita pertanggungjawabkan kok. Kalau misalnya Google Form nanti ada print out-nya dan sebagainya gitu kan bisa. Kemudian jadi kan karena ini pengenalan, jadi mungkin memang teknis detail tidak akan kita tanyakan ke mahasiswa. Kemudian lebih pada mungkin sebenarnya kita kalau perlu menjaring aspirasi. Kira-kira kalau Anda mengikuti kegiatan ini pengennya yang seperti apa gitu. Malah mungkin pertanyaan saya akan begitu karena kalau mereka baru semester awal dikasih gambar untuk mereka belajar mau disuruh keluar-keluar begitu, apa ya dia mungkin nggak ngeh gitu. Tapi kalau misalnya keinginan dia kalau misalnya belajar sesuatu yang harus keluar itu lebih ke arah ilmu kedokterannya atau ilmu yang lain atau apa, mungkin itu hal-hal yang atau lebih pada hal-hal yang sifatnya mengembangkan soft skills dan generic skills itu. Mungkin sih kalau saya sih mohon izin kita seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kolis. Jadi sangat apresiatif lagi. Jadi artinya monggo. Jadi lebih fleksibel. Jadi memang kita untuk ini untuk materi ini di Fasilkom kita juga sudah share ke panitianya agar mereka juga bisa share itu ke mabanya. Jadi artinya mereka sudah bisa baca-baca lebih dulu mengenai apa yang mau disampaikan dalam materi ini, ya. Sehingga mungkin monggo makan lebih baik tadi kalau misalkan lebih mengenal pada bidang masing-masing itu mungkin dengan studi case yang disarankan oleh Pak Kolis tadi. Silakan monggo. Jadi kemudian untuk untuk yang post test itu sebenarnya ya intinya hanya untuk yang juga tes dan berikutnya isi teknisnya itu juga silakan fakultas itu punya kewenangan, punya kreativitas untuk melaksanakannya dengan lebih efisien, lebih efektif. Jadi, terima kasih Pak Kolis atas idenya, bagus sekali. Jadi artinya memang ini sudah kita share mulai dari September itu sejak tim itu dibentuk dari tiga tim untuk 3 materi, kemudian tim yang sudah menyelesaikan lalu share di grup MAWA, kemudian masing-masing nanti bisa share di fakultasnya masing-masing dengan harapan itu kalau di kita sudah share itu di panitia dengan harapan panitia nanti bisa juga share materi itu di maba untuk bisa dibaca-baca lebih dahulu sehingga pada saat waktunya hanya 1 jam aja, jadi mungkin tidak seluruh dari apa yang di PowerPoint-kan tadi bisa tersampaikan dalam waktu itu, tapi harapannya kalau mereka bisa lebih membaca lebih dahulu itu bisa nyantol itu ya pada saat presentasi itu dijalankan. Terima kasih Pak Kolis. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman di sharing kuliah Merdeka Belajar ini, mungkin terutama yang unik-unik bisa menjadi tambahan kita untuk bisa share ke mereka juga mungkin itu. Terima kasih Pak. Jadi mungkin dari teman-teman yang Pak Guspan kan bilang ada mahasiswa menempuh teknik bangunan air tapi yang ngambil dari psikologi sama ini ya. Itu gimana tuh kalau ada yang seperti kalau ada mahasiswa tanya, misalnya kan ada saja mahasiswa kami yang Dok, saya itu sebenarnya pengennya ngambil informatika dulu itu tapi keblosok ke kedokteran. Nah, kalau saya pengen ngambil yang bidang informatika boleh apa enggak? Kalau boleh dan enggak bolehnya itu gimana gitu. Karena ada ya Pak yang seperti itu Pak, saya rasa. Terima kasih. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman real seperti itu bisa disampaikan sehingga mereka akan punya gambaran ya. Jadi tidak mau hanya textbook tahu bagaimana aturannya, tetapi mereka punya gambarannya bagaimana untuk mengimplementasikan itu. Baik sekali. Jadi misalkan pasti ada kasus-kasus seperti itu pasti ada dan itu perlu share juga ke adik-adik maba untuk mereka bisa punya gambaran kira-kira ini. Jadi mereka ingin belajar ini, boleh atau tidak bolehnya itu bergantung dari sudah ranahnya
kewenangan dari bidang ilmu yang bersangkutan. Ini. Jadi, monggo Bapak Ibu, mungkin ada lagi, silakan. Mohon izin Pak Anton. Jadi silakan Pak. Saya ini bertanya ya. Mungkin agak teknis ya, kalau tadi kan PPT yang diberikan, mungkin saya ingin tanya sedikit yang agak teknis, kerjasama Merdeka Belajar itu dengan universitas mana aja Pak, sehingga nanti kita bisa sampaikan ke adik-adik mahasiswa ini yang sudah ada kerjasamanya terkait Merdeka Belajar gitu, sehingga nanti teknis sekali mereka sudah ada gambaran, oh saya harus ngambil ini di universitas ini gitu, supaya nanti lebih lebih terarah gitu ketika dia akan mengambil mata kuliah tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau memang sudah ada MOU, sudah ada yang berjalan, kemudian ada program yang berjalan dengan kerjasama dengan universitas lain, itu bisa juga disampaikan di situ. Yang nantinya akan memberi gambaran ke mahasiswa untuk tahu ke depannya. Jadi pada semester 6 itu nanti mereka untuk start mengambil hak mereka itu mereka sudah punya target sasaran. Ya baik sekali, itu bisa disampaikan. Pak Anton, mungkin saya bisa memberi sedikit contoh tentang itu. Untuk program studi biologi itu MIPA sudah ada kerjasama dengan program studi biologi Universitas Pajajaran, Ubaya, kemudian dengan Fakultas Biologi Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman. Jadi kami sudah membuat MOU kerjasama untuk pertukaran pelajar. Jadi itu mungkin sifatnya antar prodi, Pak. Jadi tidak lintas universitas begitu, tetapi pada level prodi itu masing-masing membuat satu lingkup atau satu kelompok gitu untuk membuat satu kerjasama untuk pertukaran pelajar dalam kegiatan MBKM itu. Jadi contohnya di situ. Jadi spesifik pada program studi biologi. Karena begini, karena dari beberapa narasumber terkait MBKM itu bahwa mata kuliah yang dipilih itu menurut juga sudah pernah saya tanyakan, itu tidak merdeka semerdeka-merdekanya, tetapi harus tetap diarahkan supaya CPL Prodi atau capaian pembelajaran Prodi atau LO itu tetap tercapai. Sehingga kalau merdeka semerdeka-merdekanya, ketakutannya nanti CPL dari Prodi, karena itu 60 SKS kan Pak, itu tidak bisa tercapai. Jadi tetap harus diarahkan supaya mahasiswa itu mengambil mata kuliah yang bisa mensupport CPL Prodi tercapai. Jadi seperti itu Pak, yang terjadi di program studi biologi. Kemudian yang kedua, program studi biologi sudah pernah mengikuti transfer kredit dengan Universitas Negeri Malang dan juga Universitas Mula Warman. Dan kebetulan mereka saling tukar, ada mahasiswa kami yang kami kirim ke luar, ada mahasiswa mereka yang dikirim keluar tahun lalu, dan kebetulan memang belum ada ekivalensi nilai karena kualitas mereka sama dengan kita. Dan kebetulan yang datang ke kami itu memang mahasiswa yang pinter-pinter, dan yang kami kirim juga mahasiswa yang pinter juga karena memang kami seleksi. Sehingga hasil tidak menjadi masalah, nilai-nilai yang ada itu memang apa adanya, tidak ada ekivalensi. Kemudian yang tahun ini kami juga mengirimkan 3 mahasiswa ke Universitas Negeri Malang terkait transfer kredit. Itu juga mata kuliahnya sebenarnya tidak mirip sekali, tetapi kita anggap mirip, samalah, ada sekian persen yang seperti mata kuliah kita, sehingga kalau tidak ada pun
bisa kita ekuivalensikan nanti. Jadi kita nanti masukkan sesuai dengan mata kuliah yang ada di kita. Jadi seperti itu gambaran yang ada di program studi biologi di Indonesia. Sementara kita sudah mulai menyusun kerjasamanya dan sudah tahapnya sudah lebih lanjut. Demikian Pak Anton, mungkin bisa menjadi gambaran untuk yang lain. Terima kasih. Boleh tanya Bu Retno? Iya, monggo Ya. Pak. Ya gini, kalau dalam online itu resource yang diambil nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya tahun lalu bayangan saya itu offline ya. Berarti ya, offline yang tahun lalu. Orangnya, mahasiswanya memang datang ke sana. Nah, bagaimana terkait dengan pembiayaan seperti UKT atau SPP dan penggunaan fasilitas yang lain selama di lokasi tempat mereka exchange itu seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan. Yang mana Pak? Yang dulu? Iya, yang dulu maupun sekarang kalau ada. Yang dulu kami dapat dana dari IDB itu Pak. Oh ya. Transfer kredit, kemudian. Berarti kan mahasiswanya disangoni begitu ya? Iya. Nah, yang sekarang kami juga bingung siapa nanti yang nyangoni. Termasuk dia di sana itu kan menggunakan resource di sana itu apa digratiskan, apa harus bayar semacam IDB Pak yang bayar, yang membayar IDB. Mahasiswa mengirimkan kebutuhan praktikum sekian-sekian, nanti ditagihkan ke IDB di Jember. Oke. Karena itu kan kebetulan ada proyek Bu. Kalau tidak ada proyek kira-kira gimana itu? Program itu masih bisa berjalan nggak? Itu belum sampai ke arah itu pembicaraan di antar prodi Pak, masih tahap-tahap terus. Sabtu ini juga ada webinar yang akan melanjutkan itu. Jadi penjalinannya semakin banyak yang bergabung, hanya memang teknisnya yang itu Pak, tentang siapa yang nanti kalau offline yang membiayai siapa itu Pak. Itu yang bisa saya jawab sampai sejauh ini. Apalagi kan kalau mahasiswanya dikirim, berarti kan full semester itu dia akan berada di sana. Artinya tidak kecuali yang di tingkat akhir tinggal skripsi ya. Mungkin hanya itu. Tapi kalau misalnya di semester 6, 5, 6 yang masih ada tanggungan sekitar 20 SKS misalnya harus diambil semester itu, otomatis kan dia kayak pindah sekolah begitu. Di sananya harus bayar full gitu misalnya. Termasuk tempat tinggal dan sebagainya. Nah, kayak gitu tuh mungkin di tingkat Universitas Jember apakah sudah ada pembicaraan? Itu yang kami tunggu Pak. Kebijakan dari universitas bagaimana Pak? Apakah UKT mahasiswa itu dialihkan ke universitas yang dituju dalam program itu atau bagaimana? Ini yang juga sebenarnya prodi menunggu kebijakan dari universitas. Apa UKT dan itu mahasiswa? Nggak mungkin hanya kebijakan dari universitas kita kan Bu, berarti harus ada. Iya, nanti dalam MOU. Iya, poin-poin itu akan muncul Pak dalam diskusi. MOU. Iya, MOU. Poin-poin tentang teknisnya akan muncul sedikit demi sedikit, memang tidak langsung jadi begitu Pak. Iya. Yeah. Atau sudah ada draftnya Bu, kira-kira nanti itu siapa yang akan membiayai? Kemarin itu sudah setengah jadi. Ada, tapi belum draft detail Pak. Sudah yang mau ikut ini nih gitu. Sudah ada. Kalau tentang pembiayaan misalnya, kalau pembiayaan seperti itu digratiskan di sananya, malah dikasih tempat tinggal dan sebagainya, atau Pak, seperti itu ada nggak? Atau belum Pak, belum ada ke arah itu Pak pembicaraannya. Nggih, belum ke arah itu. Ya. Karena terima kasih. Salah satu hal yang paling esensial menentukan jalan atau tidaknya program itu, karena kalau betul itu juga kami pikirkan tidak jelas ya mahasiswanya ngapain saya susah-susah kan gitu takutnya. Bayar double kan berarti Pak, seumpama ke universitas yang dituju dia juga harus keluar uang kan juga double berarti di Jember dia harus bayar UKT, di sana bayar. Kos-kosan di Jember kan nggak mungkin juga dia barangnya dibuang dulu atau nanti kalau balik dan sebagainya itu kan. Harus dipikirkan itu Pak memang. Kalau bayangan saya sih Bu, misalnya kita kan punya rusunawi, nah itu sebagian itu dihibahkan untuk program ini sehingga mereka yang datang ke sini itu bagus Pak, itu kami catat nanti. Terus kalau UKT mereka dibebaskan karena itu merupakan delegasi dari universitas, kita juga membebaskan UKT mahasiswa, artinya entah membebaskannya itu dalam bentuk
kita biayai UKT-nya ke universitas tujuan atau bagaimana itu teknis, tapi konsep itu yang mungkin ini kan diusulkan dalam. Ya, bagus Pak. Nanti kita pertimbangkan juga untuk dimasukkan dalam usulan. Rusunawa itu juga bagus. Yeah. Mungkin 10% dari kapasitas Rusunawa itu digunakan untuk program Permata Sakti yang seperti ini misalnya, kan bisa saja. Karena kalau itu tidak direncanakan nanti keburu penuh Rusunawanya, ya nggak bisa digunakan, gitu. Programnya nggak bisa jalan. Yeah. Bagus Pak usulnya. Yeah. Begitu Pak Anton mungkin. Terima kasih. Pak Anton belum amut itu. Ya, terima kasih Bu Retno atas sharingnya. Jadi setiap prodi dan setiap fakultas itu punya karakteristik masing-masing, ya, dan mungkin mereka sudah memiliki kerjasama masing-masing yang bisa juga di-share, diberikan gambaran ke mahasiswa juga, gitu ya. Jadi kemungkinan bentuk-bentuk merdeka belajar yang mereka bisa ambil pada suatu prodi itu bisa disajikan, diberikan kepada mereka. Gitu. Ada tambahan Pak Anton sedikit. Selain dengan PT, kita juga akan menjalin kerjasama dengan Kebun Raya Purwodadi, kemudian Pusat Penelitian Jeruk dan Buah Tropis, juga 3 taman nasional yang ada di sekitar kita. Ini dalam waktu dekat kita sudah mau melakukan penjajakan dan kemungkinan langsung MOU dengan kita memaparkan apa yang akan kita apa yang akan mahasiswa lakukan ketika mereka melakukan mungkin satu magang atau bentuknya magang atau bentuknya penelitian di instansi-instansi tersebut. Kemarin sebenarnya mau juga dengan yang Salatiga itu yang terkait vektor pembawa penyakit itu, mereka tidak sementara ini tidak bisa menerima kunjungan ataupun penjalinan kerjasama karena kondisi. Jadi kita tunda dulu. Itu gambarannya. Selain dari PT, kita juga menjalin dengan institusi lain. Itu Pak Anton, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi semakin bervariasi, semakin kaya lagi tentang model bentuk-bentuk merdeka belajar yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Gitu. Ini sehingga mungkin nanti perlu kalau misalkan sudah bekerja sama dengan suatu lembaga, misalkan dengan Kebun Raya untuk magang atau penelitian, nah itu mungkin akan lebih baik lagi kalau misalkan poin-poin bentuk kegiatannya yang nanti bisa dikonversi kepada mata kuliah, itu sudah bisa diberikan ke mahasiswa sehingga mereka, saya nggak perlu ke mata kuliah ini, saya mau mengerjakan di tempat ini, seperti itu. Jadi mereka Pak Anton, hanya pertanyaan Pak ini. Pertanyaan saya, kalau itu magangnya di luar prodi di dalam PT kita sendiri di UNED, itu pertanyaan kami itu apakah boleh mahasiswa kita itu mengambil di prodi-prodi selain satu prodi itu saja, misalnya ke Fakultas Farmasi, Kesmas, ke TP, ke Pertanian, itu apa boleh gitu? Apa harus di satu prodi gitu? Sistemnya memungkinkan tidak itu? Ya, kalau aturannya itu kan yang lain prodi satu universitas. Mengambil mata kuliah dan itu prodinya bebas semester, ya? Satu semester. Iya, itu prodinya bebas. Prodinya semester, ya. Apa harus satu prodi di pertanian tok gitu Pak? Mestinya kalau di panduan itu bisa bebas. Jadi artinya yang diperkenankan oleh prodi asal. Ya. Dan punya MOU Pak, memang harus ada MOU. Yang ada MOU. Jadi artinya nanti kan tiba-tiba di pertanian saya ada
Harus ada mahasiswa MOU. baru. Memang harus ada MOU, Pak. Terima kasih. Mungkin itu akan apa universitas yang mestinya harus ada apa? Ya, itu yang kami tunggu juga, Pak. Mengatur pergerakan mahasiswa dari satu prodi ke prodi yang lain dalam satu universitas. Ya, itu makanya yang kami tunggu itu kebijakan dari universitas. Terima kasih Bapak Ibu. Darinya mungkin ada yang lain, silakan. Bisa menambah. Betul, Pak. Kalau yang mata kuliah antar fakultas ya, itu sebaiknya nanti itu ada kesepakatan bersama bahwa dijadwalkannya di jam tertentu. Jadi jam itu memang khusus untuk lintas prodi, lintas fakultas. Karena kalau tidak ada komitmen begitu, nanti mahasiswanya akan bingung, wah itu mau saya ambil tapi jadwalnya tidak cocok dengan jadwal saya dan seterusnya. Jadi mungkin misalnya setiap hari Kamis jam 2 siang sampai jam 4 itu adalah yang lintas fakultas, misalnya itu mungkin ada kesepakatan begitu dalam pengaturan jadwal, itu akan sangat membantu tentunya. Mungkin itu teknis tetapi menjadi penting menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Olis. Jadi nampaknya beberapa waktu yang lalu LP3 sudah mendata juga ya. Jadi dari masing-masing prodi itu mata kuliah unggulannya yang bisa diambil oleh prodi yang lain apa. Nah, harapannya mungkin dari situ ditindaklanjuti dengan apa namanya teknis pelaksanaannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Kalau tidak ada lagi, monggo kami kembalikan kepada Pak Hadi Paramu selaku selaku PIC untuk program ini PKKMP dan PPMP. Monggo Pak Hadi. Oke, terima kasih Pak Anton dan teman-teman tim pengembang materi ini. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang menghadiri acara ini. Mudah-mudahan sosialisasi ini lebih memberikan gambaran tentang apa yang perlu disampaikan di PPMP tingkat fakultas masing-masing. Atas nama panitia dan seluruh yang menyiapkan acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang dari penyelenggaraan ini. Itu saja, banyak sekali diskusi tadi, bahkan menyentuh ke level teknis gitu ya, yang barangkali menjadi catatan kita di masa yang akan datang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, acara ini bisa kita akhiri. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang ya Pak. Terima kasih Pak.